Perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan siang hari ini kita akan laksanakan konferensi pers akhir tahun 2025. Adapun maksud dan tujuan yaitu memberikan penjelasan dan gambaran secara terbuka pada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas, capaian kinerja serta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Aceh Besar. Adapun tujuan yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kerja Polres Aceh Besar kepada publik. Selain itu kita untuk meningkatkan sinergitas antara Polres Aceh Besar, media dan pemangku kepentingan terkait. Perlu saya sampaikan di sini untuk gangguan kamtipmas selama tahun 2025 sebanyak 75 kasus, di mana penyelesaiannya sebanyak 51 kasus sehingga persentase 68%. Dibandingkan dengan tahun 2024, kasus sebanyak 99 kasus dengan penyelesaian 83 kasus dengan persentase penyelesaian perkara 84%. Sehingga tren untuk kejahatan kriminalitas di wilayah hukum Polres Aceh Besar mengalami penurunan sebanyak 24 kasus atau 32%. Sedangkan untuk kasus yang sering terjadi yaitu kasus pencurian sebanyak 16 kasus di tahun 2024 dan 15 kasus di tahun 2025 dengan jumlah penyelesaian untuk kasus pencurian sebanyak 10 kasus dan untuk kasus menonton yaitu kasus pembunuhan dan ini sudah tahap kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasat Reskrim yang telah mengungkap kasus pembunuhan. Ini adalah suatu prestasi bagi Reskrim. Dan kasus korupsi ada satu, yaitu tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan keuangan APBD Kampung Serapong, Kecamatan Pulau Aceh tahun 2020 dengan LP A /10 nomor Mawi 2025 SPKT Satreskrim Polres Aceh Besar tanggal 12 Juli 2025. Dan saat ini sudah P21 di bulan Desember ini P21. Ini juga salah satu prestasi pengungkapan kasus korupsi dalam waktu yang lumayan singkat, sekitar 6 bulan. Adapun kasus narkoba, Polres Aceh Besar juga melakukan pengungkapan sebanyak 48 kasus narkoba dengan penyelesaian sebanyak 35 kasus dan 18 kasus masih 13 kasus masih dalam sidik. Adapun jenis ganja 11 laporan polisi dan sabu sebanyak 30.000 kasus dengan jumlah tersangka untuk ganja sebanyak 13 orang dan pelaku sabu sebanyak 52 tersangka. Adapun barang bukti ganja yang diamankan sebanyak 10.682,9 gram, sedangkan batang ganja sebanyak 1.750 batang
dan sabu sebanyak 259,26 gram. Dalam hal ini, Polres Aceh Besar guna meminimalisir kasus narkoba telah melakukan berbagai upaya, yaitu melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba baik di sekolah-sekolah maupun di kampung-kampung, melakukan pembentukan kampung bebas dari narkoba, dan juga memasang spanduk memberikan sebarang upaya-upaya untuk menghindari atau menolak narkoba. Dan berikutnya juga terdapat tindakan represif, yaitu penindakan langsung terhadap pelaku pengguna narkoba. Perlu saya sampaikan juga di sini data kasus laka lantas yang terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Besar. Kasus laka lantas sebanyak 198 kasus dengan penyelesaian 182 dan proses sidik 13 dan tahap 1-3. Untuk jumlah korban meninggal dunia sebanyak 33, luka berat 14 dan luka ringan sebanyak 322 korban. Untuk data laka lantas dibandingkan dengan tahun 2024, tahun 2024 sebanyak 254 kasus dengan selesai 213 kasus sehingga persentase 86%, sehingga trennya mengalami penurunan sebanyak 28%. Adapun upaya untuk meminimalisir laka lantas, Polres Aceh Besar juga telah melakukan berbagai upaya, yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah, para remaja, driver ataupun perkumpulan komunitas dapur, melakukan patroli bulai di tempat-tempat rawan, memberikan himbauan spanduk dan penyebaran, serta melakukan strong point di pagi hari dan jam-jam rawan di seluruh jalan wilayah hukum Polres Aceh Besar. Adapun untuk kegiatan mendukung program pencapaian cita-cita, Polres Aceh Besar juga telah melakukan pendampingan program ketahanan pangan, yaitu waspada jagung, dan telah melaksanakan pendampingan penanaman jagung seluas 44,53 hektar dengan panen sebanyak 37,4 hektar dengan jagung dengan hasil kuartal 1 sampai ke 3 sebanyak 47,9 ton. Adapun peran untuk Polres Aceh Besar yang melakukan pengawasan pendampingan terhadap kelompok tani untuk bersama-sama kita memanfaatkan lahan kurang produktif menjadi produktif. Begitu juga dengan program yang kedua, yaitu pekarangan pangan bergizi. Polres Aceh Besar juga telah bersosialisasi melakukan pendampingan terhadap warga masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sekitar rumah, dan adapun jumlah yang kita akomodir sebanyak 21,300 meter persegi dengan luas panen 37,4 meter persegi. Adapun untuk jumlah panen dari Januari sampai Oktober kemarin kurang lebih 30,103
kilogram. Ini juga merupakan potensi untuk memberdayakan masyarakat wilayah Aceh Besar untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya keluarga dengan cara menanam di pekarangan. Adapun jenisnya bisa terung, cabai, kacang panjang, dan buat sendiri kita melakukan penanaman berupa sawi dan cabai. Untuk gerakan pasar murah untuk Polres Aceh Besar telah mendistribusikan beras SPHB sebanyak 164 ton atau 164.000 kilogram kepada masyarakat, di mana pelaksanaan itu mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan pasar murah ini membantu masyarakat untuk mengurangi beban kebutuhan sehari-hari. Terkait masalah MBD, Polres Aceh Besar juga melakukan pengawasan terhadap MBD yang ada di wilayah Aceh Besar, dalam hal ini untuk mengurangi kesalahan yang dapat mengakibatkan fatalitas korban terhadap anak sekolah. Polres Aceh Besar sendiri juga membantu atau membangun SPBD 1 yang berada di Sare dan sudah berjalan dengan kapasitas untuk anak-anak sekolah sebanyak 2.800 sampai 3.000. Harapan kami selaku Kapolres Aceh Besar, kami yang pertama mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala masukan, penyampaian, koreksi, kritik dan saran berbagai partisipasi selama ini kepada Polres Aceh Besar. Kami yakin semua itu dilakukan karena kecintaan rasa ikut memiliki dan tanggung jawab bersama untuk menjadikan Polres Aceh Besar yang lebih baik. Ke depan dengan dasar tekad dan komitmen yang kuat untuk mengabdi sebagai polisi pelayan pada era transformasi dan akuntabilitas publik, diharapkan semua pihak dan warga masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan kerjasama pengawasan atas kinerja Polres Aceh Besar guna membangun Polri yang dapat dipercaya dan memenuhi tuntutan ataupun harapan masyarakat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi segenap hadirin sekalian yang hadir dan rekan-rekan wartawan sebagai bahan untuk disajikan kepada publik dalam mencermati situasi Kapolres tahun 2022 dan membangun antisipasi situasi 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sebelum saya tutup, saya selaku Kapolres Aceh Besar beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun yang baru, harapan yang baru dapat membawa perubahan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja ya. Tapi kali saya mohon maaf tadi saya kasih sebutin apa namanya? Yang terhormat. Cepat saja ya. Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Stop. Cukup? Berarti nggak usah dipaksa kita ya. Karena saya sudah
tadi ya. Iya, lengkap sekali, Pak. Upaya-upaya kurang. Nanti kalau kurang bisa ini ya. Karena saya mau belum selesai. Pak, kita dokter sedikit Pak soal ini aja Pak, soal untuk pengamanan tahun baru nih Pak. Siapa orang? Berapa personil